Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul pelaksanaan proses pembelajaran. Saya Irna Dwi Febrianti, saya di sini sebagai moderator, dan pemateri pertama Supianti, dan pemateri kedua Hakim Danur Rahman, pemateri ketiga Nadita Purwanti, pemateri keempat Handriani. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Standar proses pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dalam satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetisi lulusan. Ada beberapa karakteristik kurikulum 2013 yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan perkembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajarinya di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetisi inti dinyatakan dalam kompetisi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetisi dasar pembelajaran. Kompetisi inti kelas merupakan unsur pengorganisasi kompetisi dasar, di mana semua kompetisi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetisi yang dinyatakan dalam kompetisi inti. 7. Kompetisi dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan saling memperkaya antar mata pembelajaran dan jenjang pendidikan. Perencanaan sesuai dengan Permendikbud Berapa 1A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran dalam satu semester sesuai dengan salinan lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, KD, SKKD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dalam RPP muat identitas mata pelajaran, SKKD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Saya Handriani akan menjelaskan beberapa pelaksanaan dalam pembelajaran. Pelaksanaan dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembukaan, kegiatan inti, penutup. 1. Pembukaan, yang terdiri dari salam, persepsi, pengantar materi, dan motivasi awal. 2. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif mencari informasi, beraktivitas, dan kemandirian. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.
yang meliputi proses observasi, menanya, menalar, mencoba, dan komunikasi. 3. Penutup. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu 1. Membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. 2. Melakukan penilaian dan refleksi. 3. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi atau memberi tugas, baik tugas individu maupun kelompok. 4. Memotivasi akhir. Dan 5. Salam. Penilaian hasil dan proses pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 812 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum penilaian setiap mata pelajaran tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 1. Sikap. Penilaian sikap meliputi penilaian sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. A. Contoh muatan sikap spiritual. 1. Ketaatan beribadah. 2. Berperilaku syukur. 3. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 4. Toleransi dalam beribadah. Sedangkan contoh muatan sikap sosial yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, santun, dan percaya diri. 2. Penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian melalui tertulis. Tes tertulis berupa soal isian pilihan ganda dan penjorohan. Tes lisan berupa pertanyaan yang dijawab secara lisan. Tugas proyek secara individu atau berkelompok. 3. Penilaian keterampilan berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidik, menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.